Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 9 Oktober 2022. Minggu biasa ke-28. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang terkasih, yang kembali bertemu dengan Yesus dan bersyukur, berterima kasih atas kesembuhannya, justru bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria. Orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap tidak benar dalam hidup, orang yang dianggap kelas kedua. Tapi dia justru memiliki hati untuk bersyukur. Dia justru menyadari kesembuhan dia karena kemurahan Tuhan. Dia justru berterima kasih untuk semua kesembuhan itu. Sedangkan yang merasa diri berpendidikan dan dekat dengan Tuhan justru tidak melakukan itu. Memang sangat ironis. 10 orang kusta yang sakit dan datang kepada Yesus adalah kisah dan pengalaman hidup kita. Dalam sakitnya kita, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam beratnya beban penderitaan hidup, dalam ketidakadaharapan dan keputusasaan, yang kita pilih adalah datang pada Yesus, memohon pada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Kita selalu memohon kepada Yesus bila dalam sulitnya hidup kita. Dalam masalah pekerjaan, masalah jodoh, atau masalah lainnya, kita datang kepada Yesus. Bahkan kita kusuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan bagi saya itu sangat menarik. Itulah yang harus kita lakukan. Kita tunjukkan sebagai orang beriman. Menyerah diri dan segala persoalan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu, memberikan yang terbaik. Tapi pertanyaannya adalah, setelah semuanya dijawab Tuhan, setelah Tuhan merestui permohonan kita, mengabulkannya, pernahkah kita datang bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan? Memang saya tahu banyak juga yang datang mengucapkan syukur. Dalam perayaan Ekaristi ada yang mengucapkan syukur, doa, dan kabulkan Tuhan. Tapi banyak juga yang lupa akan kebaikan dan berkat Tuhan. Ada yang bilang semuanya baik, menyenangkan, orang lupa untuk bersyukur. Berasa itu semua karena kemampuannya, karena usahanya sendiri. Saudaraku terkasih, sikap orang Samaria yang setelah disembuhkan oleh Yesus
dan kembali kepada Yesus untuk bersyukur hendaknya menjadi contoh hidup kita semua. Bahwa di balik kesuksesan kita, di balik keberhasilan kita, di balik semua yang kita alami, ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Ada Tuhan yang selalu menolong, ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan berkat untuk kita. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Kita tidak ada apa-apanya. Maka belajarlah untuk terus bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku terkasih, Allah begitu baik pada kita. Dan Dia tidak menuntut banyak hal dari kita. Tapi Dia hanya memohon dan berharap semoga kita memiliki hati yang mau berterima kasih. Semoga kita memiliki hati untuk selalu bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan itu. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa memiliki harapan dan kebahagiaan dalam hidup. Maka belajarlah untuk selalu bersyukur untuk apapun yang kita terima dari Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.